Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya San Muhammad Masjid. Seperti biasa, setiap malam Jumat di masjid kita ini diadakan kajian rutin keislaman yang alhamdulillah dibina oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Said Abdul Samad. Okelah teman-teman, tanpa berlama-lama, marilah kita simak pengajian keislaman ini. Dengan seluruh manusia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang baik. Makanya pada jelasnya menunjukkan betapa hati ini selalu perlu kita, yaitu usahakan memperbaiki. Maka judul yang pertama dari buku ini pada jemaah sekalian menarik juga. Judulnya itu mengatakan Al-Qulubu Al-Musalliyah, hati-hati yang salat. Oh, hati yang salat. Bukan hanya tubuh yang salat, bukan hanya fisik yang salat. Ternyata dianjurkan hati kita itu salat, pikiran kita itu salat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa bahagian dari buku ini. Maka kita sambung dengan lanjutannya yang mengatakan akhil habib, saudaraku yang tercinta. Idza qumta ila sholati, kalau kamu berdiri akan melakukan salat, fatadzakkar, ingatlah, man anta ilaihi qa'imun, di hadapan siapa Anda sekarang berdiri. Kalau Anda salat itu, Anda menghadap siapa? Anda menghadap siapa dalam salat? Ingatlah katanya. Tentunya kita menghadap Allah para jemaah sekalian. Karena menghadap Allah Subhanahu wa taala, sesuaikanlah. Kalau kita menghadap camat, kita sesuaikan. Menghadap wali kota, lebih sesuaikan lagi. Menghadap gubernur, lebih lagi. Pas sekarang menghadap Allah. Jadi harus disesuaikan pada jemaah sekalian. Jangan sampai kita ini lebih menghargai manusia dari Allah. Itu maksudnya pada jemaah. Misalnya, niga musyola dari perasaan pajak. Nisani, naik menggalekan perasaan bayar. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, andai kata saya duduk dengan bapak camat, lalu anak saya, cucu saya mau datang, Pak, nenek kasih uang. Bagaimana ambil ini anak ini? Kita bicara dengan camat, masa diganggu? Begini juga maksudnya, Pak. Maka di sini dikatakan wa'taqid nafya ma yajri 'alaika minal khawatiril madhumah, usahakanlah menghilangkan segala pikiran-pikiran kepada selain Allah. Iya, karena kita menghadap Allah. Masa mau ingat ini, ingat itu begitu maksudnya kira-kira kepada manusia. Usahakan Allah. Fa'idha tarakta fastaghfirillah, kalau kau sudah selesai salat, istighfarlah kepada Allah. Karena banyak itu yang lupa dalam salat. Ya. Jadi ini para jemaah sekalian, itulah mungkin hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah banyak tadi ini dicuri setan kita punya salat ini. Banyak pikir ini, banyak pikir ini. Wajib di dalam salat tidak boleh kamu memalingkan wajahmu dari tempat sujud. Jadi kita itu para jemaah sekalian, kalau sembahyang kita punya wajah ini melihat terus ke tempat sujud. Jangan kanan, jangan gitu, jangan. Iya. Fakadzalika la tasrif qalbaka an rabbika. Begitu juga. Jangan sampai kau palingkan wajahmu, wajah hatimu dari Tuhan. Jadi wajah jangan berpaling dari kiblat, tapi hati jangan berpaling dari
Akhil Habib, saudaraku yang tercinta, istahdir adaman rabbika wa tadabbar fi salatika fi kalimatiha wa maqamatiha wa harakatiha. Hadirkanlah di saat kau salat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Hadis mulai dari Allah Akbar sampai salam dianjurkan resapi itu. Apa yang dibaca? Allah Akbar, Al-Fatihah, surah, bacaan rukuk, bacaan sujud, resapi maknanya itu. Dan resapi juga apa artinya gerakan-gerakan salat itu? Apa artinya kita Allah? Apa artinya ini? Seakan-akan semua dunia yang di belakang penduduk. Dan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita begini mengagungkan dan mempakarabi di pakaraja Allah taala dengan sikap yang begini. Apalagi kalau kita rukuk, kita merendahkan diri. Apalagi kalau kita sujud. Ini bahagian muka kita yang paling mulia. Kita letakkan di bawah, menghinakan diri. Dipakatulnya oleh Allah taala. Jadi katanya ingat-ingat semua itu kalau kita sembahyang supaya jangan kita punya pikiran ini kemana-mana. Resapi makna apa yang dibaca dan sadari apa makna gerakan-gerakan yang kita lakukan min awwaliha ila akhiriha, dari awal salat sampai akhir salat. Ada biasa kita dengar para jemaah sekalian begini. Katanya kalau suka kami terus dalam salat. Itu saja kalau kau takbir perbaiki di situ ingatanmu. Allahu Akbar kesing kedengaran. Kalau baca beriyakan na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon, perbaiki di situ. Begitu juga kalau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, perbaiki. Biar yang lain apa boleh. Ini pada jenis sekalian ada benarnya, ada salahnya. Apa benarnya Pak? Ya memang benar. Daripada tidak ada sama sekali diingat dalam salat, itu. Tapi sebenarnya salah Pak. Karena yang diinginkan dan diharapkan dari agama kita ini, mulai dari awal salat sampai salat, kita ingatkan terus. Masa di soal Allah Akbar? Masa ia akan aku bayar? Jadi kalau di sini dikatakan min awwaliha ila akhiriha, dari awal salat sampai akhir. Yang bagi abdi bila qala fi salatihi Allah. Seharusnya bagi hamba ini kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ayyakuna dzikrullahi fi qalbihi, bahwa adalah zikir mengingat Allah dalam hatinya itu akbar, lebih besar, wa aqdama, dan lebih agung, lebih hebat min ayat Qur'an ma'ahu siwahu, daripada ingatan kepada selainnya. Jadi dalam hati ini kalau Allah Akbar, maka yang besar adalah mengingat Allah. Jangan sampai yang besar mengingat kantor, mengingat kesediaan, mengingat. Fa inna makna takbiratul ihram, sesungguhnya makna daripada takbiratul ihram, anna alladhi yaqumu ila salati idza kabbara takbiratul ihram, bahwa orang yang berdiri kepada salat apabila sudah takbir takbiratul ihram, faqad harrama ala nafsihi kullama kana mubahan lahu qablaha, berarti sudah diharamkan semua yang tadinya halal sebelum takbir. Sebelum takbir halal bicara. Sebelum takbir halal kita merencanakan, ini direncanakan. Sebelum takbir halal kita begini dan begitu. Katanya kalau orang Islam itu sudah takbiratul ihram, itu berarti sudah diharamkan semua apa yang selain daripada apa yang berkaitan dengan salat. Haram semua ini. Mengingat ini haram semua. Karena kita bilang takbiratul ihram
Sama juga dengan orang ihram kalau haji, Pak. Kalau orang itu sudah pakaian haji, tidak boleh itu sembarangan pakai sampai haram itu. Bisa-bisa batal ihramnya. Tidak boleh juga potong kuku. Tidak boleh begini dan begitu. Karena dia sudah ihram. Maka begitu juga takbiratul ihram, maka haram semua perbuatan dan haram semua pikiran yang tidak ada kaitannya dengan salat. Jadi kalau melenceng, lagi. Ya, itulah baiknya para jemaah sekalian kalau kita itu salat, kita tahu artinya yang kita baca. Tidak bisa mengingat zatnya Allah. Karena zatnya Allah tidak pernah kita lihat. Maka yang dimaksud mengingat Allah dalam salat, mengingat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi yang mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau menyembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kau tidak melihatnya, rasakanlah kamu dilihat oleh Allah. Jadi kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu sembahyang, lalu merasa dilihat oleh Allah, itu berarti kita ingat Allah. Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Ini diperkuat dengan ayat yang mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqumu, yang melihat kamu tatkala kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, kamu bolak-balik bersama dengan orang yang sujud juga dilihat oleh Allah. Kita rukuk, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, duduk, sujud lagi, dilihat terus oleh Allah. Ternyata kalau kita pahami itu ayat para jemaah sekalian, Allah itu lebih hebat daripada penonton Piala Dunia. Coba kalau ada orang yang punya kesebelasan idola, umpamanya dia fanatik PSM, kalau main PSM, begitu terus, maka Allah lebih memperhatikan orang yang salah dari penonton PSM ini. Allah tidak mengatakan malaikat, coba lihat orang salah, catat nih. Tidak, Allah sendiri yang memperhatikan orang yang salah. Alladzi yaraka hina taqumu, dia Allah melihat kamu di saat kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, di saat kamu bolak-balik bersama orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, Allah Maha mendengar. Baca-baca, ke sini baca-baca pada jemaah puasa pada. Ke sini. Jangan subhanallah. Ini tidak jelas. Subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal a'la bihamdi. Masa dicanjang begitu pada jemaah. Kadang-kadang ada orang itu cuma cepat-cepat. Al-Alim, di samping Allah Maha mendengar bacaan tak, Allah juga Maha mengetahui pikiran tak. Hakikat apa yang dipikir oleh hati dan pikiran itu pada sembahyang. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, inilah nasihatnya. Maka di sini dikatakan, wa amma man kana fi salatihi muqbilan ala sahwihi wa ghaflatihi. Adapun orang yang salat tapi lalai, lupa, banyak berpikir, malahan kalau dia sembahyang, dia merencanakan programnya. Kalau selesai sembahyang nanti ini saya begini. Wah, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai program ini. Bukan alamat lainnya. Malahan ini Pak lucu ini, aneh ini Pak. Biasa kita itu cari kunci sebelum salat. Setengah mati dicari, tidak. Apa boleh buat sembahyang dulu? Allahu Akbar. Astagfirullah. Ada paling di bawah bantal itu kunci. Kenapa saya lupa tadi? Assalamualaikum, kunci terus naik. Nah, bagaimana itu? Itulah sehingga dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat ini sungguh sangat berat, Pak. Berat, bukan saya katakan, ada yang katakan, Pak. Sungguh salat
yang berat. Gerakannya bukan Pak. Coba lihat itu anak-anak 5 tahun, anak tahun bisa mengikut gerakan salat. Tetapi yang berat hati, menjaga hati dan pikiran dalam salat dalam Islam. Itulah yang berat. Karena hati kita ini macam-macam yang mau diingat. Iya. Maka di sini dikatakan ada orang yang salat tetapi lalai, lupa, banyak mengingat, walaisa li salatihi tahrimun, maka tidak ada ihram dalam salatnya. Tidak ada juga takbir dan ta'lim. Dia tidak mengagungkan Allah dalam salatnya. Iya. Maka para jemaah sekalian, tentunya ini perlu kita hindarkan bersama. Di sini dikatakan adalah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu apabila berdiri melakukan salat seakan-akan dia diam dia tegak. Jadi ini Pak Ibnu Zubair kalau sembahyang diam tidak goyang sama sekali. Iya. Kemudian begitu juga Ali bin Husain. Husain itu cucunya Nabi Muhammad SAW, jadi anaknya cucunya Nabi. Apabila melakukan salat, tiba-tiba dia gemetar. Katanya ini Ali bin Husain gemetar kalau mau salat. Maka pernah beliau ditanya kenapa dia gemetar, maka dia mengatakan ada guna baina yaday man aqumu wa man unaji. Mutawatir dengan siapa saya berhadapan pada salat karena Allah Ta'ala. Jadi rupanya ini Ali bin Husain Pak, kebesaran Allah itu sudah mempengaruhi dan menguasai hatinya sehingga betul-betul dia merasakan kebesaran Allah dan dia gemetar kalau mau sembahyang. Kira-kira sama dengan prajurit yang dipanggil menghadap panglimanya. Mungkin ada prajurit yang gemetar Pak dan dari bulan Tuhan panglima ini, panglima Abri. Nah dia prajurit kalau bisa-bisa dia gemetar pada jam sekalian karena pengaruh di panglima. Ya beginilah kehebatan iman. Ini cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia gemetar kalau dia melakukan salat. Dan adalah beliau apabila berwudu maka pucat mukanya kalau berwudu karena pengaruh kesukaan. Jadi air sembahyang. Ya. Begitulah Waqi apabila dia sembahyang maka tidak ada sesuatu dari badannya pun yang bergerak dan kakinya juga tidak. Kadang-kadang ada orang salat lagi titian yang akan membawa ke surga. Seakan-akan dia sudah mengatakan abasarna wa sami'na, wahai Tuhan kami sudah lihat, wa sami'na dan kami sudah dengar, farjina na'mal salihan inna mu'minun, kembalikanlah kami untuk beramal saleh, kami sudah yakin. Jadi katanya bagaimana supaya kita salat ini betul-betul kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surga, kepada neraka, sehingga kita takut kepada Allah, kita mengharapkan dimasukkan ke dalam surga dan kita minta dilindungi dari neraka pada sekalian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para jemaah sekalian dikatakan pernah beliau salat subuh tiba-tiba ada ayat yang menggugah hatinya. Maka beliau terseduh-seduh dalam salat sehingga kedengaran dari saf yang ketiga. Semuanya mereka ini adalah ikut kepada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman sekalian pernah diberi hadiah oleh sahabatnya yang bernama Abu Jaham, memberikan kepada beliau selimut yang bercorak-corak, bergaris-garis. Maka para jemaah sekalian, beliau salat dengan memakai selimut itu. Ya, jadi hujan yang dihadapannya bercorak-corak. Maka sesudah salat beliau mengatakan, "Ruddi hadhil khamisata ila Abi Jaham." Kembalikan ini sudah amin. Selimut kepada Abu Jaham, kembalikan ini. Dia kasih tahu Aisyah. Fa inni nadartu ila ana minha bis salati. Tadi saya ini terpengaruh dengan apa ini? Artinya goresan-goresannya, gambar-gambarnya atau apa itu Pak? Apa itu?
seperti berloreng-loreng begitu. Saya katanya hampir saya terpengaruh. Kembali kami aja begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian berusaha tidak terpengaruh dalam salatnya. Kesimpulan dari apa yang kita baca ini, dia khusyuk dan mengingat Allah dengan mengingat dan meresapi makna bacaan dan gerakan salatnya. Lalu ditutup dengan perkataan kalimat begini: wa qad ra'aita salatal qaumi wa khusyu'ahum. Kita sudah ceritakan tadi bagaimana salatnya ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, bagaimana mereka punya khusyuk dalam salat, bagaimana ketenangannya dalam gerakan salat, dan bagaimana air mata mereka dalam salat. Fa innahu, maka sesungguhnya, wa in kanat ajsaluhum qa'imatan, meskipun jasad dan tubuh mereka yang berdiri dan tubuh mereka yang rukuk dan sujud, fa inna qulubahum musalliyah, tetapi hatinya adalah sebenarnya yang salat. Jadi tubuhnya berdiri, rukuk, sujud, tetapi pada hakikatnya orang-orang yang sudah khusyuk dalam salat, yang paling hebat adalah kerja hatinya, yaitu hatinya yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha kanu, begitulah mereka. Fahal nakun, apakah kita tidak berusaha seperti ini juga? Maka para jemaah sekalian, jangan kita bosan belajar, mendengar, karena inilah salat kita punya ibadah yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat yang pertama-tama diperiksa oleh Allah. Kalau salat kita diterimalah amal yang baik. Maka Allah mengatakan, "Atna alayya abdi," sang hamba ini menyanjung aku. Malik yaumiddin, yang Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajiannya telah selesai. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan kesimpulan pada kesempatan pengajian ini. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya dari Sang Marbot Masjid. Demikian video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi